Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Min 12 Ciamis, juga yang saya hormati seluruh guru-guru pendidik dan tenaga pendidikan Min 12 Ciamis. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sekaligus dengan mengadakan suatu kegiatan yaitu penilaian kinerja guru, yang mana dalam kesempatan hari ini yang dapat Ibu laksanakan hanya sampel saja ya. Dari ke 35 guru yang ada di Min 12 ini, baru satu yang langsung pada hari ini sudah dinilai. Insya Allah yang lainnya sudah dinilai, yaitu sekaligus dengan supervisi baik administrasi maupun supervisi pembelajaran yang diserahkan oleh Ibu Kepala. Banyak hal yang akan disampaikan pada hari ini. Mungkin yang pertama sedikitlah tentang evaluasi hasil pada supervisi. Mudah-mudahan saja bisa untuk ada istilahnya gambaran bagi semuanya, dan kami pun percaya kepada semua guru, karena tadi pun sudah merasa bangga ya. Kita sudah merasa bangga menjadi guru. Kalau tidak bangga sudah keluar jangan jadi guru. Ya, betul. Jadi akan berhasilnya suatu kegiatan kita apabila pertamanya kita itu senang dulu. Bangga terhadap diri sendiri, senang terhadap diri sendiri, dan kemudian bangga terhadap profesi kita itu. Bangga kepada guru, maka semua kegiatan yang ada berkaitan dengan tentang guru maka kita harus laksanakan. Di antaranya mungkin jadi guru itu otomatis kan sesuai yang disampaikan tadi, dari penilaiannya ada kepada 14 komponen ya, utamanya dalam pedagogi dan sebagainya. Itu yang perlu mungkin dijiwai oleh kita semuanya. Nah ini alhamdulillah Min 12 ini semua guru sudah melaksanakan tentang PKB ya. Ada yang tidak ikut? Guru mapel. Insya Allah nanti guru mapel bisa untuk menanya atau diberikan informasi oleh guru bidang, karena guru mapel pun sama dalam teknik mengajar seperti itu. Kemudian apa yang sudah disampaikan di PKB, jadi bukan hanya PKB itu sebatas PKG-nya mempunyai KKG-nya mempunyai bantuan dari pemerintah ya, dengan kemudian kita diundang untuk melaksanakan suatu workshop, tetapi hasil workshopnya itu yang perlu kita laksanakan di dalam kegiatan sehari-hari. Sekarang kan sudah ada sedikit titik terang ya. Kalau kemarin namun rada abu-abu, kalau sekarang setelahnya kita melaksanakan workshop, insya Allah kita sudah ada istilahnya, oh begitulah, oh beginilah gitu ya. Ternyata mengajar kita yang kemarin kurang pas. Jadi tinggal memoles dengan sesuai apa yang telah dipelajari kemarin dalam PKB. Jadi kalau dilihat, kan ada berapa literasi Bu? Kamar ke sabar literasi yang diajarkan teh? 3 enggak 4. Literasi baca, literasi numerasi, sains dan sosbud tidak? Oh berarti sosial budaya tidak disampaikan ya. Padahal itu spesial Bu Ai itu sosial budaya ya. Hah? Oh itu kan 4. Spesial Bu Ai itu sosial budaya. Jadi ada 4 literasi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi literasi baca itu bukan bahasa Indonesia ya. Literasi numerasi bukan matematika, bukan. Jadi semua literasi itu tercover, bisa disampaikan ke dalam setiap mata pelajaran. Bahasa Indonesia ada numerasinya, ada sainsnya, ada sosbudnya, dan juga seterusnya seperti itu. Di sains membacanya ada, sosbudnya ada, kemudian literasi numerasinya ada. Jadi kita buka mindset kita ya. Kalau dulu yang namanya literasi numerasi karena matematika wenya. Literasi sains kita hanya ke IPA saja ya. Ternyata literasi itu untuk semua mata pelajaran yang 4 literasi itu masuk ke dalamnya.
menuju ngajar PPKN masuk ke sasbudnya, numerasinya, sainsnya itu masuk ke situ. Nggak diaplikasikannya itu di dalam teknik pembelajaran. Dan literasi itu bukan mata pelajaran Kadek ya, bukan mata pelajaran, tetapi yang diikutsertakan ke dalam mata pelajaran. Itu pengertian daripada masuknya literasi terus kemana. Nah kemudian sekilas tadi sudah disampaikan oleh Bu Mira ya, itu sistem pembelajarannya itu bagus, bahkan mungkin sudah sudah diaplikasikan ya, hasil dari kemarin melaksanakan PKB diaplikasikan dalam pembelajaran. Itu untuk semuanya. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran, mau dinilai mau tidak, tetap kita yang terbaik ya, karena kita betul-betul harus bisa menghasilkan anak yang nilainya baik. Tapi bukan nilainya saja yang harus baik, tetapi dalam bidang sikapnya ya. Jadi kita itu bukan hanya mengajar, tetapi kita itu harus apa Bu? Mendidik. Mendidik mah ya jelas ya, mengajar ya mendidik. Kalau mengajar mah belum tentu kita mendidik. Jadi betul-betul kita mendidiknya yang baik, bisa merubah sikapnya, bisa menghasilkan kognitifnya yang bagus, juga di dalam skillnya atau keterampilannya itu bisa tercapai. Itu kewajiban sebagai gurunya. Nah kemudian ini yang sering terlupakan ya ketika guru mengajar, yaitu tujuan pembelajaran. Ibu sok didugikan tujuan pembelajarannya, suka disampaikan tidak? Nah, itulah kelemahan guru tujuannya. Ibu, kalau kita tidak tahu tujuan mau bagaimana? Contoh begini ya, ibu punya cucu ya, punya cucu duanya. Ini tidak disampaikan tujuan. Dek, yuk naik mobil. Anak bingung kemana kan? Ya, naik telek. Tidak tahu itu kemana akan dibawa ini. Berarti seorang guru ketika mengajar tidak menyampaikan tujuan. Itu yang tidak menyampaikan tujuan. Ini satu lagi yang menyampaikan tujuan. Dek, yuk kita naik, yuk kita jalan-jalan ke Sukamantri, umpamanya dari Gunung Raja ya, ke Sukamantri atau ke Panjalu. Tapi nanti di Lumbung mau berhenti dulu. Nanti di Lumbung yuk kita beli air dulu. Anak ketika naik ke mobil sudah tahu mau kemana? Ke Panjalu. Wah berarti di otak kan sudah dibuka, kita mau ke Panjalu nih. Tapi nanti katanya kalau di Lumbung berhenti ya. Dia tahu Lumbung, ketika tidak berhenti dia bertanya, kok kenapa tidak berhenti? Itulah, jadi seorang guru apabila mau menyampaikan pelajaran, tujuannya yang sampaikan. Seperti tadi tujuan pembelajaran itu anak bisa mengenal tentang dimatnya, geometrinya, segi 4, segi 3, kemudian menghitung sampai sekian, terus tentang keluarga. Jadi tujuan dulu sampaikan. Insya Allah ketika tujuan disampaikan, si anak sudah mulai membuka ya. Oh berarti nanti setelah selesai harus bisa ini. Itu tujuan. Itu yang kadang-kadang terlupakan. Kemudian langkah-langkahnya, kalau persepsi begitu mas kayaknya sudah suka ya. Cuman pertama tujuan, yang kedua langkah-langkahnya atau skenario di inti ya, di skenario sampaikan ke anak. Contoh umpamanya di kelompok ya, di kelompok itu kita akan sudah dibagi 3 kelompok. Di dalam kelompok itu akan mengerjakan apa, itu sampaikan. Sebelum masuk ke inti, kita sampaikan dulu skenario atau langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan ya, itu suka lupa ya. Jadi bingung ke anak ya, anak sudah tahu tujuannya, oh bau ini. Kemudian mau ke inti kita sampaikan, nah pembelajaran hari ini dengan temanya ini, bahwa dalam pembelajaran contohnya tadi ya di keluarga gitu, ada bacaan yang nanti akan disampaikan oleh ibu, kemudian nanti akan dibagi ke 3 kelompok. Nanti ketiga kelompok itu, setiap kelompok harus mengerjakan bla 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 bla, sampaikan ya. Setelah beres nanti masing-masing perwakilan dari satu kelompok untuk menyampaikan hasilnya ke depan. Kira-kira itu anak punya gambaran tidak tentang apa yang akan disampaikan guru? Akan kan ya, anak tidak akan bingung.
Oh berarti kata pikiran anak, setelahnya ibu guru menjelaskan akan dijadikan kelompok, kemudian kita berdiskusi, setelah berdiskusi maka perwakilan harus ke depan. Terus mikir, coba nanti siapa yang akan ke depan. Dia kan sudah pada mulai berpikir. Nah, itu yang kadang-kadang ibu bapak guru suka terlupakan. Bang, main hajar karena inti